Halo, saya Ihan Martoyo dari Fakultas Sains dan Teknologi UPH. Kita beberapa hari terakhir ini ada satu fenomena di media sosial. Ini kalau kita lihat di Google Trend, searching asam folat untuk di Indonesia di dalam 7 hari terakhir ini meningkat pesat, mulai dari 3 hari yang lalu, kira-kira 4 Desember, di bawah 50-an, lalu doubling sampai sekarang masih cukup tinggi begitu ya. Kalau kita lihat dari seluruh Indonesia ini cukup merata regionnya, dari Yogyakarta yang paling banyak, lalu Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan. Jadi Sulawesi, Kalimantan, dan Yogyakarta, juga Jakarta masih 5 yang tertinggi. Lalu kalau kita lihat related topics-nya, ini terkait dengan Gibran Rakabuming Raka ya, asam sulfat, butet kerta rejasa, dan lain sebagainya begitu ya. Jadi eh, ini fenomena, ada satu teman dari TB juga bilang, oh dari apa trending ibu hamil, terus tiba-tiba ada politik, terus ibu hamil lagi gitu ya. Jadi ini cukup interesting. Sehingga saya ditemani oleh Bapak Dr. Donald Pokatong. Beliau pengajar di Foodtech UPH, dan mengajar bidang kimia dan biokimia pangan, juga sering menjadi narasumber di topik-topik ketahanan pangan. Selamat pagi, Pak Donald. Selamat pagi, Pak Ihan. Nah, jadi pertanyaannya di masyarakat mungkin adalah apa bedanya sih Pak yang asam sulfat dan asam folat yang diributkan itu, Pak Donald? Oh, baik. Terima kasih, Pak Ihan. Jadi, tiba-tiba ya ini muncul mengenai asam sulfat dan asam folat. Mungkin saya menggunakan bahasa sebisa mungkin bahasa umum, bahasa populer ya, agar supaya juga kita bisa saling belajar. Nah, kan Pak Ihan juga walaupun di elektro tapi di ITB itu di kuliah persiapan itu pasti dapat kimia juga. Dan kita tahu di ilmu kimia itu ada berbagai sub ilmu kimia, bagian-bagiannya. Nah, salah satunya kan kimia anorganik. Ada juga kimia metalurgi, kimia ya macam-macamnya, kimia material dan seterusnya. Nah, yang dekat dengan kami itu yang tadi saya sebutkan kimia anorganik dan sebenarnya kimia organik. Nah, jadi dua ini. Jadi kalau asam sulfat itu jatuh pada kategori eh, pembelajaran atau ilmu di bidang kimia anorganik. Sedangkan kalau asam folat itu pada ranah ilmu kimia organik. Jadi dari situ saja kita sudah bisa lihat bahwa perbedaan yang cukup besar ya, karena dari dua bidang yang berbeda. Dan juga asam sulfat itu adalah molekul yang kalau dibandingkan dengan senyawa-senyawa organik itu sangat sederhana ya, sederhana. Karena kan asam sulfat itu hanya H2SO4. H2SO4. Jadi artinya hanya ada hidrogen, eh, belerang atau sulfur dan oksigen. Dan itu hanya dua ya. Sulfurnya hanya satu, oksigen H2SO4, oksigen 4. Kalau jadi itu bagian anorganik ya. Dan kemudian kalau yang asam folat itu, kalau rumus yang digunakan di SMA itu ya langsung rumus biasa itu ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen, dan ada juga oksigen. Ya, hidrogennya saja ada 19. Ya, hidrogennya saja ada 19. Karbonnya ada 19 juga. Dan kalau kita hanya lihat dari seperti struktur kimia biasa itu, sebenarnya kita tidak sulit kita mengapresiasi seperti apa asam folat. Tapi sebenarnya asam folat itu ada terdiri dari 3 molekul yang berikatan. Ada 3 molekul yang kemudian berikatan bergabung menjadi apa yang kita kenal dengan folat. Ya, folat. Eh, jadi ada para aminobenzoik acid ya, asam para aminobenzoat, dan kemudian juga ada
asam glutamat dan juga ada 2 ring dari pteridin ya, itu yang mungkin sudah Pak Ihan sharing gitu. Jadi ini ada 3 molekul yang bergabung menjadi satu molekul asam folat ya, atau ya kita di Indonesia disebut asam folat, tapi sebenarnya asam folat itu adalah bagian yang sintetik daripada eh, kelompok senyawa ini. Kalau yang itu biasanya hanya disebut folat atau tetrahidrofolat juga. Karena dari folat, kemudian dari sumber dietary diet kita, folat itu kemudian dikonversi menjadi tetrahidrofolat dan kemudian masuk pada metabolisme. Jadi mungkin udah bisa ya artinya membedakan dari 2 molekul ini. Namun memang asam sulfat juga, walaupun molekul sederhana, tapi asam sulfat adalah asam kuat ya, yang sangat keras yang bisa mendisolusi ya, melarutkan berbagai logam juga, dan banyak digunakan di industri untuk pertambangan dan sebagainya, dan juga digunakan kita di laboratorium tapi dengan konsentrasi yang rendah karena asam sulfat ini sangat reaktif dan sangat kuat ya, bisa merusak berbagai organik material justru. Ya, Mungkin terima seperti itu kasih. dulu Pak. Terima kasih Pak Donald. Jadi memang kalau kita belajar kimia dasar di SMA atau bahkan di bangku kuliah, biasanya bertemunya asam sulfat sih ya, karena kalau mendengar asam biasanya kita langsung berpikir ada H-nya, lalu kalau sulfat berarti sulfur, lalu H2SO4 langsung di kepala cepat. Tapi kalau dengar asam Betul, folat terus jadi rumit begitu ya, karena C19H19N7O begitu ya. betul. Biasanya di luar range mata kuliah kimia dasar biasa ya. Kalau kita lihat di media-media mungkin yang muncul salah satunya berita seperti ini ya, pelajaran SMA 2 kali salah begitu ya. Lalu Iya. ada juga eh, berita yang lain misalnya yang juga cukup viral eh, ini ya dari paslon yang lain, folat didapatnya asam folat dari tanaman bukan di bengkel, maksudnya mungkin di bengkel itu asam sulfat begitu ya. Jadi biasanya jargon-jargon yang di permukaan begitu, sehingga mungkin buat pendidikan masyarakat perlu diskusi yang lebih mendalam ya. Sebenarnya asam folat itu manfaatnya apa ya Pak ya, dan mengapa bisa mencegah stunting Pak Donald? Oh, baik. Jadi memang kalau saya lihat juga dari komen-komen yang sudah ada di media, seperti juga yang Pak Ihan sampaikan, ya mereka memang hanya bisa berkomentar dari sisi asam sulfat karena itu yang paling familiar kan. Nah, jadi sebenarnya bu- bukan berarti juga mereka sudah cukup memahami folat itu apa, background knowledge-nya apa. Tapi ya eh, tentunya ya tidak masalah karena memang ya dari awal seperti sudah disebutkan tadi dari SMA sudah ada asam sulfat. Nah, kalau asam folat itu sendiri itu kan sebenarnya salah satu bagian atau salah satu eh, anggota grup dari vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks itu em, terdiri dari berbagai vitamin B1, B2, dan seterusnya. Dan kalau asam folat itu adalah B9. Nah, B9, jadi kita tahu bersama kan vitamin itu, apapun vitamin itu, mulai A, B, C, D, E, K, dan yang seterusnya itu B, ya, tentu sangat diperlukan oleh tubuh kita. Nah, eh, sangat diperlukan tubuh kita untuk metabolisme, menjaga seluruh kesehatan dan kebugaran dari tubuh kita. Dan asam folat ini berfungsi pada tubuh kita untuk membantu atau terlibat atau juga bagian yang esensial dari sintesis molekul-molekul yang lain, senyawa-senyawa yang lain. Yaitu misalnya asam amino, serin, dan meteonin dan misalnya, dan kemudian juga dari unsur untuk DNA misalnya purin dan pirimidin. Nah, kalau kita sudah bicara protein dan DNA, kalau ada kekurangan sesuatu dan sintesis itu, maka akan terjadi
hal yang defisiensi dan akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, asam folat itu esensial bagi perkembangan otak dari bayi. Perkembangan otak bayi dan juga mencegah ada beberapa penyakit seperti spina bifida misalnya, atau otak yang kelainan otak bahkan seperti itu untuk asam folat. Makanya memang asam folat dihubungkan dengan stunting karena sebelum ibu hamil itu sudah perlu untuk mengkonsumsi selain zat besi dan yang lain-lain yang diperlukan, kan kita memerlukan berbagai banyak nutrisi. Tapi asam folat juga di diperlukan untuk menjaga agar supaya tidak terjadi cacat lahir. Nah, cacat lahir itu karena adanya defisiensi dari asam folat sehingga mempengaruhi yang tadi pembentukan protein terganggu karena asam aminonya tidak terbentuk, apalagi terganggunya ada kanker dan sebagainya karena DNA-nya tidak terbentuk karena adanya kekurangan asam folat. Nah, itu beberapa yang langsung berhubungan ya antara biokimia dan nutrisi atau gizi daripada asam folat ini. Oke, terima kasih Pak Donald. Jadi sebenarnya saya juga kalau jadi insinyur elektro ya cenderung nggak tahu sih asam folat apa. Jadi waktu video-video itu viral ya, saya pahamnya asam sulfat memang. Terus kebetulan saja beberapa hari sebelumnya saya baca-baca soal asam folat karena terkait dengan ingatan ya. Biasanya defisiensi asam folat juga bisa terkait dengan demensia, Alzheimer, dan lain sebagainya. Dan kalau kita di pendidikan, ingatan itu jadi penting ya. Terus saya pikir Ya, gimana ya supaya saya nggak lupa-lupa. Jangan-jangan saya perlu asam folat juga. Nah, karena itulah ya. saya langsung paham begitu ada video viral tentang asam sulfat. Oh, ini yang dimaksud asam folat sebenarnya begitu ya. Nah, tapi sebenarnya efek selip lidahnya Gibran itu seperti apa ya menurut estimasi Pak Donald ya? Apakah mungkin malah mencerdaskan masyarakat ya, Pak Donald? Baik Pak Ihan. Jadi dari juga trending yang ditunjukkan Pak Ihan mengenai searching untuk folat dan juga asam sulfat itu berarti juga sudah meningkatkan keingintahuan masyarakat. Ya, curiosity dari masyarakat sebenarnya barang apa ini ya? Karena kalau asam sulfat mereka sudah sering dengar, tapi kalau asam folat ini belum banyak didengar. Jadi tentu dari sisi itu kita bisa melihat bahwa selip lidah ini justru men-trigger keingintahuan daripada masyarakat untuk itu. Karena sebenarnya juga karena saya sampaikan juga tadi bahwa dalam komentar-komentar media mereka fokus pada asam sulfat. Karena mereka sebenarnya folatnya mereka hanya tahu asam folat untuk stunting sebagai diet untuk pencegah stunting. Tapi background knowledge-nya juga mereka kurang kan. Artinya juga ini perlu hal yang spesifik untuk dipelajari baru bisa memahami oh asam folat itu B9, dia juga sebagai koenzim untuk berbagai sintesis metabolisme di dalam tubuh manusia dan juga tadi sudah saya hubungkan dengan kalau tidak ada asam folat ada penyakit-penyakit yang justru masih dalam bayi ya, masih di bayi. Jadi sangat penting itu untuk dicegah tidak adanya cacat lahir misalnya. Jadi dengan demikian saya pikir ya memang beliau juga sudah minta maaf ya. Artinya dengan selip lidah itu. Nah, kalau saya berpikir juga seperti ini bahwa uh, Mas Gibran ini kan dia yang memberikan ceramah dan menyebutkan asam sulfat ya. Dua kali mungkin tadi disebutkan tanpa uh, tanpa mungkin aware menyadari bahwa mungkin saya salah sebut ini atau gimana. Nah, tapi yang lebih signifikan, yang lebih bisa lebih runyam kalau justru dari audiens atau dari masyarakat bertanya, Pak, untuk diet misalnya ya, Mas, untuk diet pencegah stunting itu apa saja, Pak? Nah, bisa saya dijawab makan makanan bergizi tinggi, zat besi, dan
makanan-makanan yang membuat metabolisme lebih baik, ada antioksidannya dan seterusnya, dan kemudian ditambahkan dan asam sulfat. Berarti itu kan berarti dengan menyadari betul-betul bahwa dia memberikan jawaban asam sulfat itu. Jadi saya melihat kalau itu yang terjadi itu lebih bukan keselip lidah itu, tapi memang mindsetnya, thinkingnya memang mungkin nggak sampai ke asam folat. Tapi kalau karena dia beri ceramah, karena saya juga yakin bahwa selama dia wali kota selama sudah 2 tahun dan bicara stunting, apalagi pada saat pencalonannya dia ke KPU, justru dia mengangkat banner juga soal stunting. Artinya ya kalau sudah tahu stunting, kemungkinan untuk selip lidah sebutkan sulfat daripada folat, karena dua-duanya at dan at kan, sulfat dan folat. Nah, tapi dengan demikian juga saya juga melihat dari tim kampanye Prabowo Gibran juga sudah juga menyampaikan bahwa di Mbak Sarah kalau nggak salah itu di salah satu TV nasional menyatakan bahwa ini keselolida tapi juga menjadi lesson learn bagi tentunya tim mereka, dan juga bagi saya kalau isu yang diangkat seperti ini, asam folat, asam sulfat, kan ini isu spesifik ya. Ada keilmuan khusus yang memang perlu didalami. Kalau seandainya saya pikir akan lebih berat kalau ketika paslon manapun ya, ketika diangkat mengenai MDGs misalnya, Millennium Development Goals, kemudian SDGs, ya Sustainable Development Goals, dan tidak bisa mengelaborasi hal-hal yang begitu, saya pikir wah gawat ini. Atau ketahanan pangan, atau kemandirian pangan, kedaulatan pangan. Jadi hal-hal makro yang memang seorang paslon itu atau paslon-paslon itu yang sudah harus lebih berusaha memahami hal tersebut. Mungkin demikian, Pak. Makasih Pak Donald. Jadi rupanya fokus yang makin meningkat terhadap asam folat dan efeknya mungkin malah ada mencerdaskan juga ya. Paling tidak Ada meningkatkan literasi. ada Betul. pembelajaran. Dan skenario Itu yang yang tadi. Pak Donald bilang bahwa dari audiens ada yang bertanya tentang asam folat, kayaknya itu cukup tinggi sehingga audiens harus punya literasi tertentu juga supaya bisa bertanya semacam itu ya. Betul, betul. Dan Eh, itu sulit muncul mungkin karena memang harus ada literasi dulu. Betul, Iya. betul. Sehingga dengan demikian efeknya justru apalagi sudah ada koreksi dari pihak paslonnya, sehingga ini malah efeknya secara umum mencerdaskan masyarakat karena masyarakat jadi lebih tahu ya soal asam folat ya. Ya, Juga untuk paslon yang lain seperti Pak Anies juga udah memviralkan hal-hal ini, meningkatkan juga atensi masyarakat. Jadi apresiasi untuk semua paslon. Dan mari kita meramaikan demokrasi kita ya dengan memakai hak suara kita tahun depan. Ya, ya, terima setuju Pak, kasih. setuju Pak, karena memang ya ini saling belajar ya, lesson learn untuk semua. Betul. Terima kasih Pak Donald. Sukses untuk Prodi Foodtech di UPH. Terus berkarya. Selamat pagi. Terima kasih Pak Ihan, selamat pagi.